Pondok Terapi Laduna Ilma. Jangan putus asa dengan amal yang belum khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu penyakit batin yang sering tidak disadari adalah merasa amal tidak bernilai hanya karena hati belum khusyuk. Seseorang salat tetapi pikirannya masih berkelana. Ia berzikir tetapi hatinya terasa keras. Ia membaca Al-Quran tetapi belum merasakan ketenangan yang diharapkan. Lalu muncul bisikan, untuk apa beribadah kalau belum khusyuk? Padahal yang diperintahkan Allah bukan menunggu sempurna, melainkan terus berjalan menujunya. Khusyuk bukan pintu masuk ibadah. Khusyuk adalah buah dari ibadah yang dijaga dengan istiqomah. Sebagaimana tubuh yang sakit memerlukan terapi berulang, demikian pula hati yang lalai memerlukan ibadah yang berulang. Tidak ada terapi yang bekerja hanya sekali. Tidak ada penyembuhan tanpa proses. Seringkali kita ingin merasakan hasil sebelum menjalani perjalanan. Kita ingin hati tenang sebelum melatih diri untuk dekat kepada Allah. Padahal ketenangan lahir dari kedekatan, dan kedekatan lahir dari kebiasaan beribadah. Dalam perspektif pondok terapi, ibadah bukan sekadar kewajiban syariat, tetapi juga terapi kesadaran. Salat melatih hadir, dizikir melatih ingat, tilawah melatih mendengar, doa melatih kerendahan hati. Meskipun hasilnya belum langsung terasa, prosesnya tetap berlangsung. Sebagaimana air yang menetes perlahan mampu melubangi batu, demikian pula amal yang istiqomah mampu membersihkan hati yang paling keras sekalipun. Kesalahan terbesar seorang hamba bukanlah belum khusyuk, melainkan berhenti beramal karena belum khusyuk. Allah tidak menilai seberapa dalam rasa yang kita miliki, tetapi seberapa sungguh kita berusaha mendekat kepadanya. Maka jangan ukur amal dari perasaan sesaat, ukurlah dari ketaatan yang terus dijaga. Tetaplah salat meski belum khusyuk, tetaplah berzikir meski hati masih lalai, tetaplah membaca Al-Quran meski air mata belum mengalir. Karena bisa jadi amal yang hari ini terasa biasa justru menjadi jalan dibukanya ketenangan, hikmah, dan cahaya hidayah pada waktu yang Allah tentukan. Pondok terapi mengajarkan jangan menunggu hati baik untuk beribadah. Beribadahlah agar hati menjadi baik. Wallahu alam bisyai'. Pondok Terapi Laduna Ilma. Jangan putus asa dengan amal yang belum khusyuk. Bagian 2. Antara rasa dan kesadaran. Banyak orang mengira bahwa kedekatan dengan Allah selalu ditandai oleh perasaan yang nyaman. Ketika hati tenang, ia merasa dekat. Ketika hati gelisah, ia merasa jauh. Padahal ukuran kedekatan kepada Allah bukanlah rasa yang berubah-ubah, melainkan kesadaran yang terus tumbuh. Rasa adalah tamu, kesadaran adalah rumah. Rasa datang dan pergi sesuai keadaan jiwa. Sedangkan kesadaran dibangun melalui latihan yang panjang, pengulangan yang sabar, dan ketaatan yang terus dijaga. Karena itu para ulama tidak mendidik manusia untuk mengejar rasa, tetapi mendidik manusia untuk menjaga amal. Sebab rasa yang tidak dibimbing amal sering berubah menjadi khayalan. Sedangkan amal yang dijaga dengan ikhlas akan melahirkan kematangan ruhani. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Mengapa Allah menyembunyikan hasil amal? Salah satu rahmat Allah yang jarang disadari adalah disembunyikannya hasil amal dari pandangan hamba. Andaikan setiap salat langsung menghadirkan ketenangan. Andaikan setiap zikir langsung menghadirkan kenikmatan. Andaikan setiap doa langsung dikabulkan sesuai keinginan, maka banyak manusia akan beribadah demi hasil, bukan demi Allah. Disinilah pendidikan tauhid berlangsung. Allah mengajarkan hambanya untuk tetap taat meskipun belum melihat hasil. Tetap bersujud meskipun belum merasakan manisnya sujud. Tetap berdoa meskipun jawaban belum datang. Tetap berjalan meskipun tujuan belum terlihat. Karena hakikat ubudiyah adalah tunduk kepada Allah, bukan tunduk kepada perasaan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Penyakit zaman, ingin cepat sampai. Manusia modern terbiasa dengan segala sesuatu yang serba instan. Makanan instan, informasi instan, hiburan instan. Akhirnya tanpa sadar, pola pikir ini dibawa ke dalam kehidupan spiritual. Ingin cepat khusyuk, ingin cepat tenang, ingin cepat memahami, ingin cepat menjadi baik. Padahal pertumbuhan ruhani tidak mengikuti logika mesin.
Ia mengikuti sunatullah. Pohon tidak tumbuh dalam semalam. Buah tidak matang dalam sehari. Demikian pula hati. Ia memerlukan waktu untuk dibersihkan, diterangi, dan dipersiapkan menerima cahayanya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Rahasia istiqomah. Istiqomah bukan berarti tidak pernah jatuh. Istiqomah adalah selalu kembali setelah jatuh. Bukan tentang sempurna, tetapi tentang kesediaan untuk terus memperbaiki diri. Hari ini mungkin salat masih penuh gangguan. Besok mungkin sedikit lebih baik. Lusa mungkin masih jatuh lagi. Namun selama seseorang tidak berhenti kembali kepada Allah, maka sesungguhnya ia masih berada di jalan yang benar. Karena Allah tidak mencari hamba yang sempurna. Allah mencintai hamba yang terus kembali. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Penutup. Dalam perjalanan menuju Allah, jangan terlalu sibuk menilai posisi diri. Jangan terlalu sibuk menghitung sudah sejauh apa perjalanan ini. Tugas seorang hamba bukan memastikan dirinya sudah sampai. Tugas seorang hamba adalah terus berjalan. Jika hari ini masih sulit khusyuk, tetaplah salat. Jika hati masih keras, tetaplah berzikir. Jika jiwa masih gelisah, tetaplah membaca Al-Quran. Sebab seringkali cahaya hidayah tidak datang seperti petir yang menyambar. Ia datang seperti fajar, perlahan, hening, hampir tidak terasa. Namun ketika cahaya itu telah memenuhi hati, barulah seseorang menyadari bahwa setiap sujud, setiap zikir, setiap air mata, dan setiap perjuangan yang dahulu terasa biasa, ternyata sedang menuntunnya menuju Allah sejak awal. Pondok terapi. Jangan berhenti karena belum merasakan. Teruslah berjalan hingga kesadaran menemukan sumbernya, dan hati mengenal kembali pemiliknya. Laduna Ilma, dari kesadaran menuju pengenalan, dari pengenalan menuju kehadiran.